Halo para sobat santuy. Kali ini Mimin akan melanjutkan pembahasan tentang seorang pegawai minimarket yang mendapat tugas rahasia, yaitu mengurus para perundung dengan kembali bersekolah. Jadi tanpa berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke dalam ceritanya. Alur berpindah ke hari sebelum Daegon menerima tawaran itu, di mana Daegon yang bingung dengan proyek tersebut yang berarti perundung menindas perundung. Wanita sebelumnya kemudian membenarkan perkataan Daejeon dikarenakan seperti namanya, yaitu perundung hanya bisa menjadi perundung. Dan dengan kemampuan Daejeon yang mereka lihat sebelumnya, hal itu bisa terwujud. Daegon tak habis pikir dengan mereka yang menjalankan hal bodoh semacam itu di belakang layar, selagi mengoperasikan yayasan pendidikan. Wanita itu bangkit dari duduknya dengan mengatakan bahwa mereka yang sudah memeriksa latar belakang Daejeon selagi menjalankan hal bodoh itu. Kemudian membisikkan kepadanya untuk jangan berpura-pura kuat padahal lebih putus asa dari siapapun. Jadi Daejeon tak akan sanggup untuk menolaknya, meskipun menurutnya tidak masuk akal sekalipun. Daejeon hanya bisa terdiam mendengar itu. Wanita itu kemudian meyakinkan Daejeon bahwa itu adalah kesempatannya untuk menebus kesalahannya. Tanpa basa-basi, Daejeon menyetujui ajakan itu dan menanyakan bahwa dari mana dia harus memulainya. Alur berpindah di masa sekarang di mana Daejeon dengan penampilan barunya membuatnya menjadi pusat perhatian dengan ketampanannya itu. Suara sang guru kemudian memecah suasana dengan menyuruh semuanya agar cepat masuk ke dalam kelas. Setelah itu alur berpindah ke seorang siswa berambut pirang yang dengan santai mengobrol dengan temannya sambil menunggangi seorang siswa di sana yang sudah seperti hewan peliharaannya saja. Kemudian kita diperkenalkan kepada pria yang berambut merah. Namanya adalah Bang Hojong kelas 1-1 dengan muka yang lebih tua daripada umurnya. Dia kemudian membahas tentang adanya murid pindahan. Si pirang kemudian menambahkan bahwa walaupun belum tahu siapa si murid pindahan, dia bisa saja ditetapkan menjadi penyuplai roti baru. Saat sedang asiknya membahas tentang penyuplai roti mereka, dari luar suara sang guru menggema dengan menyuruh siswa lainnya agar tidak berkeliaran. Kemudian sang guru masuk bersama Daejeon di belakangnya dan menyuruh yang lainnya agar duduk diam dan jangan ribut. Setelah itu menyuruh yang lainnya untuk memberikan salam, karena hari ini mereka kedatangan murid pindahan. Daejeon kemudian memperkenalkan namanya dengan dia yang berasal dari Incheon. Salam kenal, ucap Daejeon singkat. Melihat ketampanan Daejeon, teman-temannya yang lain tak hentinya terpana. Kemudian si pirang berkata kepada si Hojong, menyuruhnya untuk melihat Gyuri yang sedang merapikan dandanannya. Dan sepertinya dia menyukai murid pindahan itu. Si Hojong pun menghela nafasnya, mengatakan murid pindahan yang malang karena dia akan memukulinya. Padahal masih hari pertama, tapi nasibnya sudah sial saja, ucap Hojong. Sang guru kemudian menyuruh Daejeon untuk duduk di kursi di sana yang kebetulan kosong, dan menyuruhnya berkenalan juga dengan yang lain, dan tidak lupa juga untuk mempersiapkan pelajaran dengan baik. Setibanya ia di kursinya, Daejeon pun menyapa teman sebangkunya, dan menanyakan namanya. "Hai, siapa namamu?" tanyanya. Temannya kemudian menyaut Daejeon, setelah itu memperkenalkan dirinya. "Oh, halo, namaku Minso." Saat sedang menulis, Minso kemudian menjelaskan bahwa mungkin pelajaran di sana sedikit berbeda dengan sekolah Daejeon sebelumnya. Daejeon menyuruh Minso untuk menunggunya karena dia harus menggunakan kacamata terlebih dahulu. Pindah ke Hojong tampak sedang meregangkan tubuhnya. Gimana kalau kita mulai?" Seseorang yang lain kemudian menimpali dengan candaan. "Wah, lihatlah wajahnya yang tua itu." Mendengar itu kemudian Hojong menyuruhnya untuk menutup mulut dan melihat baik-baik gimana dia menghajar si murid pindahan. Kemudian dari belakang tampak Hojong yang mengamati keduanya. Daejeon mengatakan bahwa dirinya yang pusing dikarenakan memakai kacamata. Minso menanyakan apakah mata Daejeon minus. Daejeon menjawab kalau dua-duanya total 1,5. Mereka berdua masih asik mengobrol tak menyadari Hojong yang sudah siap dengan telapak tangannya. Tapi kenapa kau ingin pakai kacamata?" tanya Minso. Daejeon menjawab, "Siswa yang pandai kan biasanya pakai kacamata."
Setelah itu Hojong langsung memukul kepala Minso yang membuat Daegon kaget dengan pukulan yang begitu tiba-tiba. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Hojong kemudian langsung meminta Minso menutup mulut dan menyuruhnya membelikan roti sosis. "Senang punya teman sebangku ya. Sekarang tutup mulutmu dan belikan aku roti sosis." Setelah itu Minso menanyakan apa dirinya yang akan membelikan. Hojong membentak Minso, membenarkan itu dengan menyebutnya bodoh, dan mengatakan teman sebangkunya yang dulu juga adalah penyuplai roti tapi tidak setia. Hojong melanjutkan bahwa sekarang ada parasit yang datang tapi sepertinya dia tidak akan mau menggantikan, dan menyuruh Minso bertanggung jawab atas teman sebangkunya. Minso kemudian menyela dengan mengatakan bahwa kegiatan pagi yang sudah selesai, jadi jam pembelajaran akan segera dimulai. Di bangku lain si Pirang tertawa karena Minso yang memperdulikan kegiatan pagi. Kemudian si Hojong bingung dengan apa yang harus ia lakukan untuk berterima kasih karena memberitahukan hal yang sudah jelas itu. Dan kemudian dengan ekspresi kesal, menyuruh yang lainnya untuk menutup mata dan jika ada yang membuka mata akan dihabisi maka pilihlah sendiri. Kemudian Hojong memukuli kepala Minso sambil memakinya. "Banjingan, mati saja kau keparat sialan. Dan kalau disuruh membelikan, belikan saja jangan membantah brengsek," tegas Hojong sambil terus memukuli Minso. Teriakan Hojong terdengar menyuruh Minso untuk menyingkirkan tangan dari kepalanya. Melihat itu Daegon sedikit muak dan bergumam bahwa seandainya semua terserah padanya. Setelah itu alur kemudian berpindah ke hari sebelumnya, di mana Daegon yang sedang membaca aturan dari proyek demi kerahasiaannya dan sedikit mengeluh karena peraturannya yang begitu banyak. Kemudian wanita yang bersamanya menyuruh Daegon untuk berhati-hati karena itu adalah proyek rahasia. Dan jika bertindak sembarangan, belum sempat si wanita melanjutkan ucapannya, Daegon menyela, mengatakan bahwa apa wanita itu tidak pernah bersekolah. Kemudian melanjutkan dengan memberitahu bahwa sekolah adalah kerajaan hewan di mana yang kuat memang sayang lemah dan jika singa dirantai di kerajaan hewan maka tidak akan bisa menjadi raja. Wanita itu kemudian merespon bahwa hanya singa biasa yang seperti itu, dan Daegon bukan yang biasa seperti itu kan? Kemudian beralih kembali ke masa sekarang setelah mengingat semuanya yang memang aturannya begitu banyak. Saat sedang memikirkan itu, suara Hojong terdengar memanggil Daegon. "Hei murid baru, kenapa kau enggak tutup mata?" tanya Hojong. Daegon tersentak kaget dan bingung harus menjawab apa dengan memasang ekspresi yang datar. Hojong kemudian tidak terlalu mempermasalahkan Daegon yang belum bisa memahami situasi karena baru pindah, dan mengatakan kepada Daegon bahwa anak yang kursinya Daegon duduki dulunya adalah penyuplai roti. Ucap Hojong sembari menggeplak kepala Minso. Kemudian Hojong melanjutkan dengan menyarankan bahwa bagaimana kalau mereka pergi berdua. "Daegon mau pergi bareng?" tanya Minso dengan lemas dan suara yang lirih. Daegon menolak perkataan Hojong dengan mengatakan bahwa satu penyuplai saja sudah cukup kan? Jadi apa perlu dirinya ikut? Setelah mendengar itu, Minso kemudian meminta maaf dengan membenarkan perkataan Daegon. Sementara Hojong malah tertawa dengan keras, sambil mengatakan bahwa apa para bajingan ini memberi peringkat kepada diri mereka. Ucap Hojong sambil tak hentinya tertawa. Si Pirang juga ikut tertawa dan mengatakan mereka yang sengit. "Hahaha, sengit banget," ucap si Pirang sambil tak kuasa menahan tawa. Kemudian dengan cepat Hojong kembali berubah menjadi ekspresi yang serius. "Hei, jangan cerewet, belikan cepat," ucap Hojong dengan ekspresi wajah yang tegas dan kesal menyuruh Minso. Tak tahu kenapa, Daegon yang kemudian dengan tiba-tiba bangkit dari posisi duduknya sambil menghela nafas. Setelah itu meminta uang kepada Hojong. "Kalau begitu mana uangmu?" Kemudian mengulurkan tangannya dan meminta dompetnya. "Mana? Cepat keluarkan dompetmu." Dengan sangat marah, Bang Hojong langsung mencekram rambut Daegon, menyuruhnya untuk jangan mengarahkan jarinya dengan menyebutnya busuk. Dan dengan ekspresi yang kesal, menyuruh Daegon untuk menggunakan uang milik Daegon saja. Tak puas dengan itu, mereka mengatai Daegon yang tidak punya uang, miskin, tidak diberikan uang oleh orang tua, atau jangan-jangan tidak punya orang tua. Kemudian, dengan wajah datarnya menatap tajam ke arah Hojong.
Hah, si brengsek ini mulut dan tangannya sama kasarnya. Padahal jelas-jelas kau yang memulai duluan. Dan bam! Pukulan keras pun menancap keras ke arah rusuk Bang Hojong yang membuatnya tersentak. Oke, lanjut. Tak berhenti sampai situ, Daegon kemudian melanjutkan dengan meninju wajah Hojong dengan sangat keras. Dan tanpa memberikannya waktu sedikit pun, bam! Satu pukulan telak terakhir langsung menumbangkan Hojong hingga tergeletak tak sadarkan diri. Melihat itu, orang-orang di sana sontak langsung terkejut. Termasuk si Pirang yang marah karena temannya dihajar. Apa-apaan si brengsek ini, ucapnya, sambil bangkit dari kursinya. Setelah mendengar itu, Daegon kembali kesal dengan si Pirang yang kelewatan, kemudian menyuruhnya maju karena dari tadi ketawa-tawa juga. Mendengar itu membuat si Pirang tersentak dan berkeringat, namun tetap tegas dengan menyuruh Daegon saja yang mendatanginya. Daegon pun meladeni ucapan si Pirang dengan menyetujui ucapannya. Baiklah, aku yang akan maju. Katupkan gigimu yang kencang. Si Pirang sedikit terkejut dengan sedikit melangkah mundur. Sial, jangan meremehkanku, ucapnya dengan terbata-bata sambil mencoba menendang Daegon. Namun mudah saja bagi Daegon untuk menghindari tendangan tersebut. Beberapa pukulan terus dilayangkan oleh si Pirang dengan kesal dan frustasi, dikarenakan Daegon yang terus-menerus menghindari pukulannya. Melihat momentum itu, Daegon langsung melesatkan tinjunya sehingga dengan telak mengenai ulu hati pria Pirang itu, membuatnya tersentak dengan merintih kesakitan. Kemudian Daegon mempersiapkan satu pukulannya kembali dengan memperingatkan si Pirang terkait perkataannya yang sebelumnya menyuruh si Pirang untuk mengkatupkan giginya dengan kuat. Si Pirang kemudian menyuruh Daegon untuk berhenti, dan dengan ekspresi wajah yang masih kesakitan kemudian mengatakan bahwa pukulan sebelumnya yang mengenai ulu hati dan bahaya, jadi dia bisa mati. Kemudian, teriakan terdengar dari belakang mereka. "Hei banjingan!" teriak seseorang keras sehingga mereka berdua pun menoleh dengan terkejut. Yang benar saja, ternyata itu adalah Hojong yang kembali bangkit, sambil mengangkat kursi bersiap untuk memukul Daegon. "Keparat! Mampus kau!" ucap Hojong dengan kesal. Melihat itu kemudian Daegon terkesan dengan ketangguhan yang dimiliki Hojong, dan itu akan menyenangkan. "Tapi, tutup mulutmu!" ucap Daegon sambil melayangkan tinju yang telak mengenai wajah Hojong, sehingga membuatnya tak sempat untuk melayangkan kursi yang berada pada genggamannya. Setelah beberapa saat mereka berdua tampak duduk dengan wajah yang babak belur dan tak berdaya di hadapan Daegon. Kemudian Daegon menarik rambut Hojong dan menanyakan dengan penasaran terkait roti di kantin mereka yang sangat enak, sehingga sampai membuat keributan seperti ini. "Cepat belikan untukku," ujar Daegon dengan menyuruh Hojong untuk membelikannya. Hojong merespon ucapan Daegon dengan mengatakan bahwa apa Daegon menang hanya dengan mengalahkan 2 orang. Mendengar itu membuat Daegon bingung mengenai apa yang dimaksud dari ucapan Hojong. Hojong kemudian mengatakan dengan tegas bahwa dia bukanlah pemimpin dari kelas tersebut. Daegon menyela mengenai apakah Hojong bangga karena bukan pemimpin kelas. Hojong kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa pemimpinnya yang akan segera datang dan Daegon akan habis. Menyadari pemimpinnya yang sudah datang, dia pun kemudian memanggilnya. "Ah, Manho," ucap Hojong dengan senyuman yang mulai terukir di wajahnya. Manho kemudian menanyakan mengenai apa yang terjadi kepadanya dan kembali bertanya dengan menanyakan tentang apakah ada penerimaan siswa baru. Daegon kemudian mengatakan bahwa ternyata dia rupanya orang yang Hojong bilang mengenai pemimpin kelas tersebut.